Sahabat-sahabat rohani terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan salah satu nubuat yang penuh misteri dari kitab Yesaya, khususnya Yesaya 17 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Firman ini membuka mata kita untuk menyaksikan betapa seriusnya peringatan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang memberontak melawannya. Damaskus, ibu kota Suriah, dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus berpenghuni sejak zaman kuno. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan menubuatkan kehancurannya, menyatakan bahwa kota itu akan menjadi timbunan reruntuhan. Apakah nubuat ini sudah tergenapi? Kita tidak bisa menutup mata terhadap keadaan Damaskus hari ini. Perang saudara yang melanda Suriah sejak 2011 telah membawa kehancuran luar biasa. Bangunan-bangunan runtuh, keluarga tercerai-berai, dan ribuan nyawa melayang. Seakan-akan nubuat ini mulai terlihat nyata. Namun kita harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya, dan nubuatnya tidak hanya berbicara tentang peristiwa fisik, tetapi juga mengandung makna rohani yang dalam. Namun saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa nubuat ini telah tergenapi sepenuhnya. Tuhan adalah Allah yang bekerja dalam waktu dan caranya yang tidak selalu dapat kita pahami. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, meskipun kehancuran fisik Damaskus yang terjadi saat ini tampaknya sesuai dengan nubuat ini, kita tidak boleh lupa bahwa nubuat dalam Alkitab seringkali memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar kejadian historis. Firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang apa yang terlihat secara fisik, tetapi juga tentang kondisi rohani manusia dan dunia. Apa pesan rohani dari Yesaya 17 ayat 1? Pertama, peringatan bagi bangsa-bangsa dan manusia yang sombong. Damaskus adalah simbol kota besar yang makmur, tetapi melupakan Tuhan. Melalui nubuat ini, Allah mengingatkan kita bahwa tidak ada kota, bangsa, atau individu yang dapat berdiri teguh tanpa Tuhan. Jika kita membangun kehidupan kita di atas kesombongan, ketidaktaatan, dan dosa, maka pada waktunya semua itu akan runtuh, seperti Damaskus yang menjadi timbunan reruntuhan. Kedua, kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak menginginkan kehancuran. Nubuat seperti ini adalah panggilan bagi kita untuk kembali kepadanya. Apakah ada Damaskus dalam hidup kita hari ini? Mungkin hati kita telah menjadi kota yang jauh dari Tuhan, dipenuhi dengan dosa, kesombongan, atau keegoisan. Mari gunakan kesempatan ini untuk bertobat, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, dan membangun hidup kita di atas dasar kebenaran. Ketiga, pengharapan akan pemulihan. Dalam setiap penghukuman, Tuhan juga menyisipkan pengharapan. Dia adalah Allah yang tidak hanya menghancurkan dosa, tetapi juga membangun kembali kehidupan yang hancur. Bagi mereka yang bertobat, Tuhan menawarkan kasih karunia dan pemulihan. Dalam Yesus Kristus, kita memiliki jalan keluar dari kehancuran menuju kehidupan yang kekal. Shalom, sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengakui bahwa hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua hal dengan baik. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hidup ini. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon agar Engkau mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami,
supaya kami dapat mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat rohani terkasih, mari kita tidak hanya memandang nubuat dalam Yesaya 17 ayat 1. Ini sebagai sekadar kisah sejarah atau penghakiman atas kota jauh di Timur Tengah. Firman Tuhan tidak pernah hanya berbicara kepada satu masa atau bangsa tertentu. Firman-Nya hidup dan berkuasa, terus berbicara kepada setiap generasi, termasuk kepada kita hari ini. Apa yang terjadi pada Damaskus bukanlah sekadar tragedi, melainkan pelajaran rohani yang dalam, yang memanggil kita untuk memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Nubuat tentang Damaskus ini bukan hanya sebuah gambaran kehancuran fisik, tetapi juga cermin bagi hati dan kehidupan kita. Damaskus, kota yang megah dan penuh sejarah, adalah lambang dari kebanggaan manusia yang hidup tanpa Tuhan. Ia berdiri teguh selama ribuan tahun, tetapi kehancurannya menunjukkan bahwa apapun yang tidak dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan akan hancur pada waktunya. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita berdiri kokoh dalam iman, ataukah kita sedang membangun kota kita di atas pasir dosa? Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, atau membangun kota kita di atas ambisi duniawi, kesombongan, dan dosa. Apa yang kita bangun dengan tangan kita, harta, jabatan, hubungan, bahkan pencapaian, semuanya tidak akan bertahan jika tidak didasarkan pada kehendak Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat 24-27 tentang perumpamaan dua orang yang membangun rumah. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Dan ketika badai datang, rumah itu tetap berdiri. Namun, orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, dan ketika badai datang, rumah itu runtuh dengan hebat. Pertanyaannya adalah, di mana kita sedang membangun hidup kita hari ini? Apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri, ataukah kita bergantung penuh pada Tuhan? Apakah kita mengejar hal-hal duniawi yang sementara, ataukah kita menanamkan akar kita dalam kekekalan bersama Kristus? Yesaya 17 ayat 1 adalah peringatan dari Tuhan, bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk membawa kita kepada pertobatan. Nubuat ini adalah panggilan untuk kembali kepada Tuhan sebelum kehancuran datang. Sahabat-sahabat rohani terkasih, Tuhan adalah Allah yang sabar. Dia memberikan waktu kepada kita untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa kita, dan untuk membangun hidup kita di atas dasar yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Jangan menunggu hingga badai kehidupan menghancurkan kota kita untuk berbalik kepadanya. Hari ini adalah hari keselamatan. Setelah kita bertobat, panggilan Tuhan tidak berhenti di situ. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan dan reruntuhan dosa ini. Dunia ini, seperti Damaskus, sedang mengalami kehancuran moral, spiritual, dan bahkan fisik. Perang, konflik, ketidakadilan, dan kejahatan merajalela. Dalam situasi seperti ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa kasih dan kebenarannya kepada mereka yang sedang menderita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14-15, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadilah terang itu, jangan biarkan terang kita padam oleh dosa, ketakutan, atau kenyamanan duniawi. Mari hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia yang sedang membutuhkan harapan." Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu,
tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa amin.